Dalam video kali ini, kita akan belajar cara menggunakan Quizzes sebagai salah satu media evaluasi yang interaktif, yang pastinya seru dan menyenangkan bagi siswa. Oke, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah membuka web browser, kemudian melakukan pencarian dengan mengetik quizzes.com pada kolom pencarian. Nah, di sini langsung masuk di tampilan awal dari quizzes.com. Oke, ada dua pilihan untuk mendaftar. Jika kamu belum memiliki akun, maka klik sign up untuk mendaftar. Namun kalau sudah punya, bisa langsung klik login. Nah, untuk mendaftar ada beberapa pilihan yang bisa kamu gunakan. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama, kamu bisa mendaftar dengan Google, email, akun belajar ID, maupun dengan Facebook. Oke, karena di sini saya sudah pernah mendaftar, maka saya akan langsung login dengan akun belajar ID yang saya miliki. Oke, kita masukkan email, kemudian klik continue. Nah, ini adalah tampilan awal dari Quizzes. Oke, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah klik create untuk membuat quiz di bagian pojok atas sini. Nah, setelah kita klik create, di sini ada 5 pilihan yang dapat kita gunakan. Apakah kita akan membuat quiz untuk assessment, lessons, interaktif video, passage maupun flashcard. Nah, di sini kita akan mencoba untuk membuat quiz pada assessment. Nah, untuk assessment ini sendiri ada 3 pilihan yang bisa kita gunakan. Apakah kita menggunakan opsi yang pertama, yaitu kita mengimport quiz dari dokumen Google Form atau spreadsheet yang telah kita miliki. Kemudian opsi yang kedua, kita bisa menggunakan generate with AI. Nah, kita bisa import dari dokumen, website maupun teks. Kemudian yang ketiga, create from scratch. Nah, di sini kita bisa membuat dari awal. Nah, di sini saya akan mencontohkan untuk membuat quiz dari awal, maka kita akan memilih opsi yang ketiga. Untuk soal kuis, ada beberapa pilihan soal yang bisa kita gunakan, mulai dari multiple choice, fill in the blank, draw, open-ended question, video response, audio response, dan polling, dan lain sebagainya. Oke, kita akan mencoba untuk membuat soal multiple choice, pilihan ganda. Jadi kita klik di multiple choice. Nah, kita akan mencoba membuat soal terkait dengan media sosial. Oke, saya sudah menyiapkan soal sebelumnya. Saya akan membuka soal saya terkait dengan media sosial. Kita akan copy paste soal dari sini. Oke, kita coba soal nomor 1. Kemudian kita back to di sini. Oke, nggak usah dikasih nomor. Nah, di sini saya sudah selesai mengcopy paste soal yang telah saya buat. Nah, kemudian kita harus memilih untuk menandai jawaban yang benar. Nah, apa itu media sosial? Di sini jawabannya adalah kunci jawabannya adalah yang kedua. Jadi, kita centang di jawaban yang kedua ini, kemudian kita klik save question atau simpan pertanyaan. Nah, sekarang kita sudah memiliki satu pertanyaan, kemudian saya akan menambahkan pertanyaan lagi masih dengan pilihan ganda. Nah, saya akan mengambil soal dari yang saya buat tadi. Oke, kita coba buat yang ini. Oke, kalau yang di soal 1 tadi kita mengcopy paste juga di bagian option atau pilihan jawaban. Nah, di sini saya akan mencontohkan hanya mengcopy soalnya, kemudian kita menggenerate jawaban dengan AI. Kita akan klik generate with AI. Nah, maka pilihan jawaban itu akan langsung muncul dan kemudian akan memberikan kunci jawaban secara otomatis. Nah, ini adalah opsi kedua untuk membuat soal di quizzes. Oke, kemudian kita klik save question. Nah, sekarang kita sudah memiliki dua soal pilihan ganda, kemudian kita tambahkan lagi satu soal. Oke, kita akan mencoba menggunakan jenis soal yang lain. Ya, kita pilih yang mencocokkan.
Oke, kita sudah membuat soal, cocokkan nama media sosial berikut dengan logonya. Nah, di sini kita akan memberikan mengupload gambar terkait dengan media sosial. Oke. Oke, kita upload gambar yang kedua. Oke, selanjutnya satu lagi kita coba gambar yang ketiga. Nah, kita akan mencoba untuk 3 gambar saja, opsi yang lainnya bisa kita hapus. Nah, kita buatkan nama di bagian bawahnya. Nanti secara otomatis nama dan soal ini akan diacak oleh sistem. Oke, soal yang ketiga sudah jadi, kemudian kita klik Save Question. Nah, sekarang kita sudah memiliki 3 soal di kuis kita. Nah, kita memiliki opsi lagi untuk menambahkan soal. Nah, di sini lebih otomatis karena kita bisa menambahkan soal dengan AI. Nah, kita bisa klik di sebelah sini, Add Similar Question, atau di bawah sini juga bisa Add Similar Question with AI. Nah, kita klik Add Similar Question with AI. Nah, AI langsung memberikan kita 3 soal lagi. Nah, ini terkait dengan apa yang dimaksud dengan share di media sosial, bagaimana cara menjaga privasi, dan apa yang dimaksud dengan followers. Ketika kita cocok dengan 3 soal ini, kita bisa memilih ketiga-tiganya. Namun ketika kita tidak cocok dengan soal yang diberikan AI, kita bisa klik remove di bagian sini. Nah, namun di sini saya akan menambahkan ketiga-tiganya, maka saya akan klik save change. Nah, setelah saya klik save change, saya langsung memiliki 6 pertanyaan di bagian sini. Oke, jadi saya sudah membuat 3 jawaban, kemudian saya sudah mendapatkan 3 soal, saya sudah membuat 3 soal, kemudian saya mendapatkan 3 soal setelah saya generate dengan AI. Sehingga mudah sekali bukan cara menambahkan soal. Ketika 6 soal ini masih terasa kurang, kita masih bisa menambahkan add similar question lagi. Oke, kita tunggu generating AI. Nah, di sini AI sudah memberikan kita 3 soal lagi. Ketika kita cocok dengan soal ini, kita bisa tambahkan. Oke, saya akan menghapus salah satu soal. Misal soal ini saya hapus, maka akan diberikan soal yang lain lagi. Oke, kemudian kita klik Save Change. Jadi sekarang saya memiliki 8 soal di kuis saya. Oke, sebelumnya jangan lupa, tadi kita lupa untuk memberikan nama kuis. Oke, kita ganti nama kuisnya dengan kuis media sosial. Kemudian pilih subjek, kemudian grade. Oke, saya pilih yang professional development. Oke, ini agar bisa terlihat kepada semua, kita publicly visible. Kemudian kita bisa memilih add cover untuk menambahkan sampul. Oke, coba kita klik yang ini untuk sampul. Nah, sekarang sudah selesai, kita klik save. Nah, oke, untuk nama kuisnya sudah kita ganti, kita sudah memiliki 8 soal. Nah, selanjutnya ketika kita sudah selesai menambahkan soal, kita bisa mengatur waktunya. Apakah soal nomor 1 ini di 30 detik dirasa cukup? Kalau tidak, kita bisa menambahkan, mengubah pengaturan waktu menjadi 45 menit, 1 menit, dan sebagainya. Di sini saya akan menggunakan 45 detik untuk satu soal. Oke, kalau yang ini otomatis 1,5 menit karena untuk mencocokkan membutuhkan waktu yang cukup banyak. Oke, yang lainnya sudah. Oke, sudah, waktunya sudah semua. Oke, selanjutnya oh ya, yang ini kita ubah menjadi 30 biar sama dengan yang lain. Yang beda hanya untuk soal yang mencocokkan saja, yang mencocokkan saja. Oke, pengaturan soalnya sudah. Selanjutnya ketika kita mau melihat tinjau, kita bisa klik preview, atau ketika kita sudah cocok, sudah yakin dengan soal yang kita buat, kita bisa langsung klik publish. Nah, sekarang kuis yang telah kita buat sudah siap untuk digunakan oleh siswa. Oke, ada 8 soal yang kita buat. Nah, soal ini bisa kita gunakan untuk kuis secara langsung di dalam kelas dengan klik Start Now, atau kita bisa klik Assign untuk membuat ini sebagai tugas rumah yang bisa dikerjakan oleh siswa dalam rentang waktu yang bisa kita tentukan. Oke.
Nah, di sini juga ada beberapa opsi. Ketika soal yang sudah kita publish ini bisa kita edit kembali, kemudian kita save, share ke orang lain, pengguna lain, maupun kita klik menjadi LKS worksheet. Coba saya contohkan di sini. Ketika kita klik worksheet, maka dia akan otomatis terbuka menjadi tampilan berupa dokumen yang bisa kita download, kemudian kita print dan digunakan secara offline. Nah, di sini bisa kita download dan digunakan secara offline ketika tidak memungkinkan untuk melakukan kuis secara online. Oke. Kemudian karena kita tadi sudah mencoba untuk yang worksheet, kita coba untuk assign terlebih dahulu. Nah, kita klik assign ini ketika kita menggunakan kuis ini untuk tugas rumah. Nah, ini ada 3 option. Kita gunakan setup user audio atau yang customize for student. Oke. Kita klik salah satu saja. Ini tidak bisa dipilih ya. Kita klik get started saja. Oke, kemudian got it. Oke, continue. Nah, di sini kita bisa menentukan kuis ini untuk kelas apa saja. Oke, kita select ke kelas. Oke, di sini saya punya kelas dengan 3 orang siswa. Next. Oke. Dan kemudian untuk waktunya bisa kita tentukan. Oke, kita change the deadline. Oke, kita mau menentukan berapa hari, apakah kuisnya untuk 1-2 hari atau 1 minggu, kita tentukan. Klik, kemudian jamnya juga bisa kita atur. Kemudian untuk kuis ini bisa kita atur, kita akan memberikan hanya validasi atau dapat memberikan jawaban yang benar ketika siswa menjawab. Kemudian kita juga bisa klik shuffle question untuk membuat pertanyaan ini menjadi acak. Kemudian yang di sini yang shuffle option untuk mengacak opsi jawaban. Oke, kemudian kita dapat mengklik power ups untuk menambahkan semangat bagi siswa agar game ini lebih seru dan menyenangkan. Kemudian kita juga bisa play musik atau tanpa musik. Oke, kita klik assign. Nah, kuis ini sudah dibuat untuk menjadi tugas rumah bagi siswa. Oke, namun ketika kita ingin membuat kuis ini digunakan secara langsung, kita bisa klik start now. Oke, kita klik start now, kemudian kita skip aja. Oke, kita dapat memilih mode permainan. Nah, di sini saya akan memilih yang classic mode. Kita pilih pengaturannya. Nah, di sini unlimited, apakah siswa itu dapat join berkali-kali atau hanya 1 kali atau 2 kali. Oke, kita pilih 1 kali saja atau 2 kali. Kita pilih yang unlimited saja ya. Oke, kemudian kita start. Nah, selanjutnya siswa akan diminta untuk login melalui gadget mereka masing-masing, melalui gadget. Kemudian mereka akan diminta untuk klik open browser, kemudian join myquizzes.com, kemudian memasukkan kode ini, atau mereka dapat langsung scan barcode agar bisa masuk ke dalam quiz kita. Oke, di sini ada waiting for the participants, artinya kita masih menunggu peserta untuk join ke dalam quizzes kita. Oke, saya akan mencoba untuk join agar dapat mencontohkan bagaimana tampilan setelah ada siswa yang join ke quizzes. Nah, ini adalah tampilan ketika ada partisipan atau siswa yang join ke dalam quiz. Nah, kita akan mencoba untuk start untuk memulai quiz. Nah, itu adalah contoh dari penggunaan quizzes. Oke, dari quiz yang telah kita buat tadi, kita share link ke siswa, kemudian kita memperoleh langsung nilai yang diperoleh siswa. Akan muncul di board ini, kita akan bisa melihat jawaban siswa. Kita langsung bisa menganalisis dari 8 soal tadi, mana jawaban siswa yang benar dan mana yang salah. Ini adalah salah satu kelebihan dari quizzes ini sendiri. Kita bisa langsung memberikan umpan balik kepada siswa.
tutorial cara menggunakan Quizzes. Semoga tutorial ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like and share. Terima kasih.